Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi jama'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita sharing berkaitan dengan al-qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ini saya pilihkan satu judul kitab Talkhis Al-Qawaid al-Fiqhiyah lil Mubtadi'in, ringkasan kaidah-kaidah fikih bagi pemula, dikarang oleh Syekh Ali Wanis. Saudara sekalian, bahwa setiap materi tentu perlu kita ketahui definisinya. Apa itu kaidah fikih? Apa itu kaidah? Kaidah secara bahasa al-asas, pondasi. Wa kullu ma yartakizu alaihi syai' wa huwa qaidah. Atau segala sesuatu yang atasnya di situ ada pusat, fokus, maka itulah disebut dengan kaidah. Baik itu dalam bentuk fisik, misalnya kaidah bangunan, biasa disebut dengan qawaidul bait, atau pondasi bangunan, atau dalam pengertian maknawi, misalnya qawaiduddin, kaidah-kaidah agama. Nah, yang relevan dengan materi kaidah fikih di sini, kaidah diartikan hukmun au amrun kulliyun au qadiyatun kulliyah tufhamu minha ahkamul juz'iyat allati tandariju tahta mawdu'iha. Kaidah itu adalah satu hukum atau hal yang sifatnya universal, yang dari kaidah itu dapat diketahui ahkamul juz'iyat, hukum-hukum masalah-masalah tertentu, ya, problematika tertentu yang tentu masuk dalam lingkup bahasannya. Jadi kaidah itu semacam payung yang di dalamnya banyak hal yang tercover dalam rumah tersebut, payung tersebut. Nah, karena itu penting mempelajari kaidah fikih, karena beberapa faedahnya memiliki ahammiyah fikhiyah wa makana kubra fi usulit tasyri'. Ini menempati posisi yang sangat penting dalam materi-materi fikih, dan tentu hal-hal yang berkaitan dengan syariat, karena di situ dihimpun furu' al-juz'iyah. Jadi masalah-masalah yang banyak di tengah masyarakat yang bisa terjawab melalui kaidah fikih itu. Manfaat yang kedua, mempelajari kaidah fikih memudahkan bagi para peneliti, para ulama, para pengkaji untuk memahami, ya, hukum-hukum, apa kita yang berkaitan dengan kewajiban atau yang berkaitan dengan hak-hak. Nah, demikian juga manfaatnya ini membantu ala rabtil fikhi bi abwabihil muta'addidah, menyatukan masalah-masalah fikih yang di situ banyak bahasan-bahasannya dihimpun dalam satu kaidah. Nah, itu dari sekian banyak manfaatnya. Kita lihat pertama, kaidah pertama. Ini kaidah pokok. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu bimaqasidiha tergantung dari maksud tujuannya. Kira-kira kalau dalam satu lembaga, kaidah ini mirip dengan visi, ya, visi misi. Dan mempelajari fikih
terutama kaidah fikih, kaidah yang pertama menjadi bahasan adalah kaidah al-umur bi maqasidiha. Al-umur itu jamak dari amrun, wa huwa lafzun 'am lil af'ali wal aqwali kulluha. Jadi umur, hal-hal, masalah-masalah itu jamak dari amrun, yang mencakup apakah itu perbuatan ataupun perkataan. Kemudian disebutkan bahwa perbuatan maupun perkataan yang dimaksud dalam kajian ini ya tentu semua yang berkaitan dengan af'alul mukallaf. Jadi semua yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Perbuatan fisiknya maupun perbuatan hatinya. Jadi baik secara verbal lisan maupun gerakan-gerakannya. Dasar dari kaidah ini tentu dari ayat Al-Quran, antara lain disebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 227. Inilah dasar lahirnya kaidah al-umur bi maqasidiha. Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang tertalak hendaknya menahan diri itu salah satu quru, 3 kali suci, dan masa penantian menunggu salah satu quru itu tidak boleh menutup diri tentang kondisinya. Wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Jadi harus dinyatakan terus terang apakah rahimnya itu terisi ya janin atau tidak. Nah, ini menjadi satu keinginan seseorang untuk menyampaikan apa adanya. Jadi maksudnya itu apakah dia mau menyampaikan secara terbuka atau tidak. Di sini dasar ayat ini dijadikan sebagai dasar dari al-umur bi maqasidiha. Adapun yang berdasarkan sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Kata-kata innama ini dalam bahasa Arab disebutkan sebagai adatul hasar. Jadi menyatakan sesuatu, mengikat dan tidak masuk hal-hal lain, sehingga diartikan hanya perbuatan-perbuatan itu hanya ditentukan oleh niat. Innama, jadi bukan diartikan sesungguhnya, tapi innama ini diartikan hanya, tidak ada yang lain. Perbuatan-perbuatan itu hanya ditentukan oleh niatnya. Artinya kalau niatnya bermasalah, maka tentu perbuatan itu ikut bermasalah. Tapi kalau niatnya baik, maka tentu perbuatan itu dinilai sebagai kebaikan. Dan beberapa contoh yang lain. Nah, karena itu pentingnya niat disebutkan dalam poin buku ini, tamyizul ibadat minal adat. Dengan niat itu kita bisa membedakan mana ritual ibadah, mana
yang sifatnya ritual keseharian. Misalnya wudhu mandi. Kalau mandi itu menjadi sesuatu yang ibadah, ya tentu diawali dengan niat. Misalnya niat mandi sunat, niat mandi wajib. Ketika orang niat mandi wajib atau niat mandi sunnah, maka konsekuensinya tentu pahala. Tapi kalau hanya sekedar mandi tanpa ada niat, sekedar membersihkan badan sebagai ritual keseharian, maka tentu tidak ada pahalanya. Demikian pula yang lain-lain. Semua perbuatan sangat ditentukan oleh niat. Fungsi yang kedua, tamyiz ratbil ibadat ba'duha min ba'd. Dari niat ini menentukan posisi nilai satu ibadah. Jadi salat misalnya itu bermacam-macam. Ada salat wajib, ada salat sunat. Puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunat. Yang wajib juga ada nazar, ada qada, dan lain sebagainya. Nah, dengan niat ini maka nilai ibadah itu bisa kita tentukan. Nah, bab-bab fikih yang bisa terhimpun dalam kaidah ini dalam hal bermuamalah juga, jual beli, dalam hal wakalah, dalam hal kehidupan sehari-hari, ya bisa tercover dalam kaidah yang pertama ini, al-umuru bimaqasidiha. Semoga ini menjadi bahan bagi kita sebagai mukaddimah dalam memahami kaidah-kaidah fikih, terutama yang berkaitan dengan niat yang terdapat dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.